Nah terus yang bikin saya ngerasa kayak wah susah ini kayaknya bukan tempat saya ini. Jadi dark jokes-nya itu tidak hanya Di panggung. di panggung. Oh. Sudah sampai di obrolan-obrolan grup. Saya ngerasa kayak udah nggak sehat. Oh gitu. Dan saya ngerasa maksudnya tidak sesuai dengan hati saya lah. Iya. Tidak sesuai dengan hati saya. Jadi ada bercandaan-bercandaan yang menurut saya kayaknya enggak deh. Iya. Nah disitulah saya ngomong sama Bang Adri tentunya. Saya bilang susah nih Bang, kita sama-sama naik kapal. Terus kapal kita tuh nembakin kapal lain. Tapi kapal lain itu teman-teman saya juga. Ibaratnya gitulah. Tapi kenapa semua analogimu kapal, Bang? Karena sebenarnya karena Rais ya ini ya. Tuku jamu dirancangi bene. Asik. Mampir neng omae Tono. Jane aku semangat podcast nang kene. Nanging dadi males delok Yono. Itu dia. Berarti fix wong Jawa. Wong Jawa aku iki. Jawa. Ya apa iki Mas-mas? Iki omae wis dadi ya. Ada imbuhannya A. Jadi A. Lek Malang ngono. Oh iya. Iya ah. Oh bener ini. A, belakangnya A kalau pertanyaan. Wes dadi ya. Sik suwe ya. Oh baru roh. Ya. Sido ah. Oh sangar bro, sangar. Iya. Wong ancen awakmu iki kiri. Kiri, Mas. Mau turun angkot kiri. Enggak maksud saya dia itu komunis kiri. Yo. Mendingan anjing. Daripada komunis mending Anjing. Mulutnya orang ini. Nih memang kacau nih tukang fitnah Mas Arif. Dia ketemu aku terus bilang, anaknya bapakmu yang di Bontang aman nggak? Gitu. Tiba-tiba difitnah bapakku punya anak di Bontang. Saya nggak sampai lah fitnah kalau sampai kayak orang tua punya anak lagi gitu enggak lah. Kalau ini istri baru ada, istri yang ini. Yono No. nggak punya istri baru, tapi sebenarnya Udah bangke nih. Yono ini sebenarnya anak angkat. Oh iya. Sebenarnya anak angkat. Bapak ini aslinya di mana bapak aslinya? Nah itu yang saya pernah bilang ke Yono, coba kamu pulang. Kan kita sebagai anak tahulah momentum yang pas untuk ngobrol dengan orang tua lah. Yang hati ke hati gitu. Coba tanya ke orang tuamu pelan-pelan. Kamu anak kandung nggak? Tapi kan secara muka mirip. Iya muka mirip. Aku sama bapakku. Bapaknya juga diangkat. Gokil tektokan nih. Gokil. Ya apa iki Mas? Omaku iki lho. Ya belum Mas, sabar toh Mas. Sabar. Iki ya kuli iki males Mas iki Mas. Kan kuli-kuli Jawa kan biasanya kan semangat, tapi ki karena kadang-kadang orang timur ya santai sih aja Mas. Makanya jangan minta sumbangan terus di sini. Enggak lah. Saya kan ceritanya mandor yang punya di sini. Enggak ada cerita. Mandor. Saya yang punya rumah. Kalian tuh lagi bikin rumah. Enggak ada cerita-cerita podcast ini. Enggak kayak itu enggak ada. Kalian bukan tukang. Enggak, ya tukang. Tukang. Tapi yang jadi mandor udah banyak di sini. Masa satu rumah yang punya rumah banyak. Kamu itu kuli di rumah lain yang lagi survei ke sini. Betul. Kan teman kulimu kan ada Ari Keriting, Alwi, ada Alwi, Makassar, Mamat, Mas Teguh, Ya. kuli-kuli semua kan itu kan Ya. di rumah sebelah. Betul. Itu berapa lama udah nggak jadi tuh? Uang pembangunan dikorupsi Mamat kan? Oh, bukan Abdur berarti pelakunya. Bukan. Aslinya bukan Abdur. Bukan Mamat. Dia korupsi uang itu. Akhirnya rumahnya nggak jadi-jadi. Itu katanya buat taruhan bola ya? Buat taruhan bola. Makanya dia ke Amerika sekarang kan. Taruhan Piala Dunia dia di sana. Pakai duit itu. Ya, ini suasana bola loh. Mas kenapa pakai baju klub ya?
Kenapa? Ya betul. Betul dong. Malah Kan bener suasana ini. bola. Malah bener ini. Iya, suasana Piala Dunia harusnya baju negara dong. Kenapa baju klub? Ya kamu aja pakai baju apa ini? Enggak apa-apa. Kalau Munchen pasti Jerman. Bang Abdur ini Piala Dunia megang siapa Bang Abdur? Piala Dunia ya saya ya tidak bisa dibohongi, saya memang pecinta Itali. Kenapa begitu? Karena nggak masuk. Kenapa? Karena nggak masuk. Kenapa? Dia enggak kenapa? Stand up api tim elek. Stand up Dari- bagus timnya aja. Saya ilmu lagi, saya Daripada, ilmu. daripada Anda pecinta Hong Kong. Kok? Ya kan. Oh, TKI. Oh iya. Negara bukan. Negara lah Hong Kong. Hong Kong bukan negara dong. Negara Hong Kong. Negara Hong Kong. Udah gila kalian, Hong Kong bukan negara dong. Hong Kong itu Cina. Hong Kong itu ini apa makanan kalau mau gini. Hong Kong Kepalanya ada. mundur, kepalanya mundur. Makanan ada Hong Kong. Ya ada. Makanan. Tapi yang dibahas ini Hong Kong. Negara kan Hong Kong. Negara. Coba Bukan. searchingmu. Astaga. Searchingmu. Hong Kong Hong ada Kong itu makanan. bukan negara. OTT bro, Hong Kong. Kalian ini, Hong Kong itu bukan negara, dia itu bagian dari Cina. Hong Kong. Tuh, Hong Kong negaranya bukan merupakan negara yang berdaulat penuh, melainkan sebuah daerah administratif khusus di Republik Rakyat Tiongkok. Orang tempatnya aja di Cina. Tapi kan dia punya ini pemerintahan sendiri. Ya, dia itu kayak otonomi khusus gitulah. Kayak DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi dia daerah istimewa aja Hong Kong itu, tapi masuk negara-negara Cina. Nah, ini kan Italia nggak masuk. Ya, Italia kan nggak masuk. Hmm. Akhirnya ada menetapkan kepilihan lain nggak? Jagoanmu siapa? saya sih sudah bicara di Tikum juga sih. Kayaknya yang juara Jerman. Karena ada ini ya di videonya ada Jerman sama Portugal. Hah? Karena ada kan Hah? konspirasi ininya finalnya katanya Portugal sama Jerman. Prediksi. prediksi. Kok Dia tuh dari apa namanya? Mas ini ngelawan terus ya Mas ini ya? Ada ini dari Dari Paul Gurita. udah mati. Udah lama Paul Gurita udah mati. Udah mati lama. Dari 2010. Euro berarti ya? Piala Dunia. Piala Dunia. Piala Dunia Umur 2010. pendek Afrika juga ya. Selatan. Gurita tuh umur pendek ya. Kaki doang yang banyak ya. Enggak, dari video kan ada konspirasinya kan. Video yang kesebut dari video World Cup itu yang bendera yang ada itu yang masuk final katanya gitu. Nah terus di-compare lah Piala Dunia tahun berapa dan sekarang Portugal sama Jerman. Gitu. Tapi yang menang Gak tahu. Kalau saya sih Kenapa Jerman? karena Jerman itu dia sering tidak diunggulkan di Piala Ya, Dunia, tapi Secara selain pemain juga kayaknya kalah sama yang lain yang tahun ya, ini ya. dia tuh Kalah. dari tahun ke tahun selalu begitu, tapi kayaknya semifinal, perempat final gitu kayak gampang banget dia nyampe sana gitu. Oke. kebetulan Jerman aku tuh. Jerman. Nah, Jerman tuh kayaknya sih juara. Ini dia ngomong Kebetulan aku juga, Jerman. dia ngomong juga Nah, tadi. Jerman gimana? Juara nggak? Enggak. Lah. Dia Kenapa? Ini Jerman. Kan bukan orang Jerman juga. Tapi kan pendukung Jerman. Tapi pendukung Jerman. Ya saya juga dukung Jerman. Tapi prediksimu aneh nih Bang Abdur. Iya. Jerman juara ini susah. Kenapa susah? Kenapa Saya susah? Jerman? Bola bulat loh. Pemainnya baru semua. Ya, Masa bola-bola. tempat bola bukan statistik bukan apa. Bola bulat loh. Bola kotak apa kayak bakso, bakso kotak. Iya, maksudnya bola bulat apapun bisa terjadi kan gitu. Betul. Kenapa Jerman tidak bisa juara Piala Dunia? Susah, pemainnya baru semua. Yang lama cuma Neuer kiper. Hmm. 2 tahun dua kali Piala Dunia terakhir nggak lolos grup stage kalah sama Korea Selatan. Tuh. Apalagi sekarang yang baru-baru. Sekarang siapa pemainnya yang bagus? Pemain aja nggak tahu. Ya kok bisa ngomong Allah. juara. Pemain Di lo kepala nggak lu tahu. siapa? Masih Oliver Kahn gitu-gitu. Kimmich. Kimmich ya. Woi, ada. Kimmich, bos. Kimi pemain mana? Enggak maksudnya posisinya apa? Posisinya. Terakhir saya tahu dia streamer, saya Kimi Hime. Asik deh. Asik deh. Gila, pertumbuhan dia di TikTok kan ini ya. Pesan Mas Erik, dulu dia tuh selalu ngeluh, saya tidak bisa TikTok. Saya tidak bisa, saya cuma bisa gitu-gitu doang. Tapi ini ngeri. Enggak lah. Tapi Tapi kenapa? Kimmich tuh bagus. Munchen kan dia. Munchen. Tuh, Kimmich. pemain Munchen loh ini. Ya banyak pemain Munchen Munchen juga. banyak. Di Jerman Olise banyak juga pemain Munchen, Olise. Oh ya Olise lagi naik tuh. Di Olise. Prancis. Prancis. Hat-trick kemarin. Hat-trick. Oh, Olise itu yang ngegolin nggak selebrasi itu Ya. 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 Nah, itu bagus itu. Prancis. Itu Prancis. Prancis. Itu Prancis. Dia mau Kau direkrut bilang tadi dia Jerman. Pemain Munchen. Pemain Munchen tadi. Nah, kamu kan ngerasa gini. Kita pelan-pelan ya. Nih, argumenmu tadi kan.
Kimmich bagus karena dia pemain Munchen. Munchen, ya. Makanya akan juara. Ya. Tapi kan pemain Munchen nggak cuma semuanya dari Jerman. Ada Olise. Oh, Olise nggak Olise dari Jerman. Dari Prancis. Dari Prancis. Berarti kan juara juga Prancis 2 yang juara. Tapi ada Mbappe. Prancis itu. Iya, justru itu. Itu akan membuat Prancis nggak juara. Oh, iya. Karena egois dia. Egois. Wih, gila. Analisa. Ini baru Egois, analisa. bos. Egois. Kamu nonton Coach Justin kan? Nggak, saya ngobrol sama Ali sih. Kata Ali Mbappe nggak bagus. Nggak bagus. Kan dia mengikuti Real Madrid. Ya. Dia ngerasa Mbappe tuh bikin rusak Real Madrid. Oh, iya. Kata Ali. Karena Berarti Prancis susah nih. Prancis kemarin saya nonton di YouTube ya. Dia kalah tuh. Sama siapa ya? Pokoknya kan Brasil kalah dari Jepang. Ya. Oh sama Pantai Gading. Pantai Gading. Sama Pantai Gading. Amat yang kasih gol Amat. Itu Amat Pantai Gading tuh Nah, Amat kalau- MU bukan sih? Oh, Kalau Amat yakin MU. sekalian jangan ragu. Saya agak ragu soalnya pemain Pantai Gading kan hitam semua ya. Jadi waktu ngegolin Amat, waktu selebrasi rame-rame saya mikir Amat yang mana ya? Pokoknya kan Mamat semua ini. Jadi saya ragu ini Amat yang MU bukan ya? Gitu. Oh. Amat yang MU tuh. Amat yang MU yang Mereka ngegolin. kalah dari Pantai Gading. Si Prancis. Prancis. Ya. Berarti sulit nih Prancis juara ya. Sulit. Selama Mbappe egois. Gini deh biar simpel kita. Jerman. Jerman masih Selain Kimmich deh. Coba sebutin pemainnya yang siapa tahu saya tahu. Undaf. Universitas. Kayak di kampus. Kayak Undip. Kan nama kampus. Win. Win. Susah itu. Undaf. Apalagi, yang, siapa yang lagi? kita tahu lah. Selain Kimmich. Tahu. Ini maaf aku potong ini buat informasi aja. Ini bisa jadi tayang setelah Piala Dunia selesai. Oh iya. Oh, udah selesai. Nah, coba teman-teman komen aja. Jerman juara nggak? Udah tahu ya, udah tahu. Kita udah tahu juga. Karena kan sebulan kan. Kupikir akan Iya. sebelum ini. Tapi kayaknya Jerman juara sih. Ya ada. Gitu. Tapi Ngapain tapi dibahas balik, kita ini? Iya. Balik ke sudah. Malang deh. Sejauh apa seorang Abdul Razak ini kenal Malang tuh kayak gimana menurutmu? Kota yang kayak gimana? wah saya tuh senang sama Malang tuh. Karena jalanan suara. Wah saya Suhat tuh jalan banyak kenangan. Kenapa? Cuman untuk di Suhat tuh bukan lagi tempat yang enak untuk di napak tilas kecuali malam-malam kali ya. Karena Suhat tuh macet. Jalan Soekarno Hatta Malang tuh terlalu macet. Bang Abdul ini berapa tahun sih di Malang? 8. Lumayan ya. Sampai S2 soalnya dia. Dari saya masuk 2006. 2006 pertama kali Malang. Terus keluar dari Malang resmi sudah tidak balik-balik lagi tuh 2015. Udah jadi artis tuh ya. Tidak, sudah lulus. 2015 saya wisuda kan S2. Tapi kan kamu Sebelum Suci masih bolak-balik. Setelah Suci pun saya masih bolak-balik. Ada kerjaan aja baru ke Jakarta. Habis itu balik ngurusin tesis gitu. Itu selama 8 tahun tuh berapa orang yang kepukul? Tidak ada. Saya tidak kayak Ari Kriting. Pokoknya kalau dari mulut Bang Abdul semuanya jelek sih kecuali dia. Tidak ada. Kecuali dia. Tidak ada. Saya mencintai Kota Malang tuh. Tapi ini ada salah satu saksi junior Bang Abdur di komunitas stand up Indo Malang. Dewangga. Ya. Dewangga tapi waktu masuk komunitas saya sudah tidak di komunitas. Tapi aku pernah nggak jadi open mic gara-gara beliau. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Menghalangi karir junior. Boleh, Coba. Saya baru tahu lagi. Menghalangi Saya karir baru tahu. junior. Waktu itu. Tidak boleh berkembang. Waktu itu Bang Abdur mau open mic spesial di stand up Malang. Oke. Open mic spesial. Oh, Ini ada agenda open mic stand up Indo Malang. Open mic rutin Ya. hari oh Jumat. yang udah di Tuman ya? Ya. Oh iya pernah Ini betul. agenda rutin anak-anak komunitas stand up Indo Malang. Jumat Tawa. Jumatawa namanya. Jumat Tawa. Nah, Dia datang. dia Saya datang. Nah, terus Informasinya tuh hari H kalau nggak Amin 1. Betul. Oke. Betul. Tiba-tiba pengen aku open mic dong 45 menit Oke. Betul. atau 1 jam gitu. Betul. Yang daftar udah banyak. Otomatis saya baru Mas Yon. Iya. Jarakku ke tempat open mic itu 30 kilo. Oke. 30 kilo Ya. berapa menit tuh berarti? 30 kilo tuh di Malang. 1 jam. 5 menit lah. Woi. Lama itu. Dia Naik kan apa itu? Malangnya Malang yang ini ya, meliuk-liuk ya? Enggak aku, tapi kron jalan. Oh. Dewangga 1 jam dari rumah dengan niatan
Aku ingin mencoba materi ini. Ya, Iya. mau menghibur. Tapi kan dia selain pengen open mic, pengen ketemu Upit sebenarnya. Dia cinta, dia cinta banget sama Upit. Emang iya nggak? Dewangga nih. Ya, makanya saya tuh Ini udah tuh mulai, kaget. Maksudnya kenapa di materi cinta suci dia nggak bawa itu? Backstreet mungkin. Backstreet ya. Masih Backstreet. Makanya dia pindah ke Jakarta tujuannya buat ngejar Upi. Betul, ngejar Upit. Sebenarnya. Dia tadi padahal dia nggak mau nyerang dari segi open mic langsung. Dibalikin ya. Cepet. Ini senior Dewangga. Kamu kalau lama temponya dia masuk. Aku jadi tahu kenapa Upit benci Bang Abdul. Makanya saya waktu Dewangga juga saya bilang, aduh, kena ini lagi saya ini. Saya udah dijelek-jelekin Upit, dijelek-jelekin Oki DM. Kayaknya saya nggak ada bantu-bantunya sama ini anak-anak ini. Datang Dewangga lagi. Aduh. Tapi kamu kemarin waktu Dewangga kan sebelumnya itu Kombu tuh lolos. Ya. Habis itu Dewangga lolos dia nggak mau bantuin lagi. Makanya dia close. Ya pada minggu itu tuh saya beberapa kali meeting si Skriptikum. Oh lagi jalan ini ya? Ya, terus Bang Ari juga lagi mungkin ada Show, benarnya. ya, Mungkin show. ada benarnya. Jadi benar-benar kayak Bang Ari tuh sampai hubungin saya mulu, tanya, materi Dewa, padahal dia ini mau show loh. Dia masih, materi Dewa nggak aman tidak? Saya bilang aman, sudah fokus aja dulu. Saya bilang gitu. Jadi karena saya tanya di grup, aman kayak kalinya. Jadi terus saya dalam hati itu saya mikir gini, lolosin aja minggu ini, minggu depan Ari Kriting bisa bantuin full support karena dia udah selesai mungkin ada benarnya. Ternyata minggu itu. Close Selesai. Saya pulang. Ya udahlah, mau gimana? Takdir. Takdir. Tapi 5 besar udah keren lah. Keren. Tapi kenapa Bang Abdur nggak suka Mukmin juara? Menurut Benar. saya Nggak suka dia. Karena Bang Abdur sama Mukmin ini kan katanya satu tipe. Oh iya. Ya kan sama-sama penjual agama. ini di sini emang nggak boleh kosong. Begitu kosong fitnah. Gitu. Bener. Kamu bilang datang. Mukmin juara berapa katamu? 3. Tuh, ya Harusnya kan? juara 3 harusnya. Karena apa? Abdur juara 2. Oh, Iya kan? Iya. Tipenya sama, jenggotan, pendidikan dan jual agama. Iya, bahasanya agama. Kalau ada yang juara 1, kalah deh ini dia. Ada tukang pukul. jangan dulu. Langsung didistraksi. Biar aja kan belum nggak masukin frame dia. Oh, ya. Nggak tahu orang. Jadi begini, ini sejujurnya saya baru bongkar di sini. Ya. Saya mau bongkar ini di podcast Cing Abdel. Cuman kita lihat nanti tayangnya siapa duluan. Pasti Cing Abdel duluan. Sisanya nabung. Bisa sebulan setelah ini dayanya. Ya, tapi saya bongkar di sini. Ya. Waktu saya berangkat, kan saya kan tampil juga di Grand Final Suci. Yo. Jadi saya dari rumah itu, saya sudah memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk mengganggu peta pertarungan. Oke. Di final. Ini strategi dari rumah nih ya. Strategi dari rumah. Apa yang dilakukan? Permainan psikis. Oke. Permainan psikis. Jadi saya itu emang sengaja. Jadi tidak hanya pada Mukmin. Mukmin tuh dia cerita kan, saya ngomong ke dia, aku juara 3. Kompas tidak suka orang timur. Itu sebenarnya sebelum saya bicara dengan Mukmin, hal itu sudah saya sebar di orang Kompas. Oke. Di Ica, Mas Parno karena saya nggak ketemu jadi saya nggak sempat ngomong. Oke. Tapi di orang-orang Kompas saya udah ngomong tuh. Kompas kan nggak suka orang timur, paling Mukmin juara 3. Saya selalu ulang-ulang itu. Oke. Saya sengaja. Siapapun yang Abang Abdur ketemu. Betul. Saya sengaja sebar itu. Sehingga ada psikisnya dari Kompas. Wih, Mukmin kalau juara 3 bener lagi kata Abdur nih mungkin. Oke. Gitu. Oke. Nah saya tentu strategi ini nggak bisa saya kasih tahu Mukmin dong. Oke. Ya. Berarti kalau Oh, ketemu, baru. tapi ketemu Mukmin pun kamu juara 3. Betul. Emang apa Totalitas. tujuannya? Psikisnya Iya. apa? Psikisnya Kenapa? apa yang mau digoyang? Berarti kan pengen Mukmin juara 1. Kenapa pengen juara 1? Si Mukmin. Karena saya kan pengen lihat ada orang timur juara 1 lah. Belum ada nih. Belum ada. Secara sejarah si suci belum ada. Betul. Saya tumbang. Bang Ari duluan ya. Tumbang. Bang Ari tumbang. Saya tumbang. Mamat tumbang. Mamat tumbang. Mamat mabok, lebih ke mabok ya. Kami itu tumbang karena normal, Mamat tumbang karena mabok. Gitu. Dokter gigi mabok. Iya.
Akhirnya juara. Itu gara-gara ini mau. Bahkan kalau teman-teman yang nonton di Grand Final, saya nggak tahu secara tayangan saya belum nonton ya, apakah dipotong apa enggak. Tapi pembukaan saya ngomong juga bahkan di panggung. Iya. Ya. Sengaja karena juri. Bahkan tanya deh Mas Parno, saya itu sempat tanya Mas Parno, saya kan nonton Suci sebelum ini, yang kita ke Usmar Ismail. Saya tanya, saya pasti Mas Parno, ini saya tampil, juri ada apa enggak? Iya. Oke. Kata Mas Parno, oh ada Dur. Karena itu awal masih di segmen 7, masih ini. Harusnya masih ada. Oke. Saya bilang, oh oke, berarti saya akan keluarkan ini juga di panggung. Dengan niatan memanipulasi kepala juri. Itu. Oke. Masuk nih ada juri menonton. Ya. Mukmin juara 3. Tapi apa niatan dibalik itu? Kenapa yang di-announce kok juara 3-nya? Nah Iya. itu Kenapa tuh nggak 2? sikis, bro. Kenapa nggak 2? Iya. Iya. Jangan, kan saya pengennya Mumin juara 1. Ya kan? Oke. Nah hubungannya apa? Apanya? Sama ngomong Ya, sikis Mukmin juara ya, 3. sikis. Sikis. Memang nggak paham kau ini ya. Pantas jadi kuli. Permainan sikis itu. Ya sikisnya apa? Iya, gimana Jadi kan- akhirnya apa ya? Harapan lu Asumsinya apa? Iya. Biar Asumsinya nih. Juri nih. Juri kan dengar. Ih, Abdur ngomong lagi. Apa Kompas gak suka orang timur juara 3. Waktu di penjurian, waktu mereka diskusi, pasti sedikit banyak itu tuh. Kalau misalnya ini ku bikin Kayaknya bener lagi ya, orang timur gak pernah juara suci loh. Juara suci kali ya, juara kali ya gitu. kalau misalnya mau ditaruh 3. Ih, masa nanti kalau Mukmin juara 3, kita nanti dibilang bener apa kata Abdul? Kompas gak suka orang timur. Iya. Itulah mungkin alasan Mukmin nggak membawakan tema juara tapi juara Bang Abdur. Itu yang juara bodoh satu. memang. Tapi kan alasannya ini karena menitnya kurang, jadi tema juaranya nggak keluar. Bukan alasan itu. Saya ketemu dia di backstage. Kan waktu saya mau tampil Ya. saya tampilkan setelah Ratanca kan. Itu Ya. kan saya di backstage tuh. Di situ dia ada. Terus saya tanya, "Wih, kok kenapa?" Itu padahal kok tinggal bilang loh, tinggal ngomong aja. Iya. Juara kelas kayak juara. Pokoknya ada aja juara keluar Juaranya, dari iya. mulutmu gitu. Iya. Terus dia bilang, "Iya lupa." Oh, karena lupa. Dia lupa. Itu tuh harusnya sebelum dia absen siswatu, dia ngomong harusnya katanya. Ya. Jadi ada kalimatnya emang di depan. Dia ke distract atau lupa itu setelah dia menyambung istrinya. Iya. Habis itu dia lupa, langsung dia absen. Langsung di absen. Iya. Skip di situ Emang dia. lupa berarti. dia. Tapi emang Emang lupa. ini kan sekarang kan lagi perdebatan juaranya kenapa Mukmin kan? Ada yang gitu kan? Ya, Karena nggak nyebutin Tema juara. Karena lagi rame sih. Iya. ya. Nah, saya tuh ngerasa kalau Mumin itu sebutin ada juaranya Juaranya. gitu ya, no debat lah dia juara. Ya. Ya. Betul. Tapi karena dia nggak sebutin itu, jadinya akhirnya perdebatan kan. Karena kita tahu di sejarah suci ini ada loh. Rere waktu itu nonton Grand Final. Saya ngomong ke Rere. Rere itu dulu lucu banget. Setuju. Ya, setuju. Close mic gara-gara nggak bawa tema. Ya. Gitu. Jadi maksud saya, Enggak tapi Bang Rere Abdul dulu close mic loh. iya. Masa Mukmin juara? Itu Ya. karena kamu berhasil memanipulasi kepala-kepala Iya, orang. Itu kan, itu lah. oke bener. Berarti Itu strateginya dia. benar berarti. Berarti memang label tukang fitnah di Indonesia ini memang Mas ini kan Mas ini. Masih ada. Ada yang di sini. Ini masih bangun rumahnya. Masih ada Mas. Ada ini. Ada di situ. Di situ dulu Di tasku Bias. Tasku. Masa rumah belum jadi mau dipalak aja nih. Ya. Abang jangan bawa temen gitu dong, kita bayar kok bang. Saya juga nggak kenal orang itu. Oh nggak kenal. Saya nggak kenal. Berarti siapa tadi? Sama sekali nggak kenal. Ormas-ormas ini kan. Tapi motor bayar semua kan? Bayar. Bayar ya? Bayar. Nanti datang lagi dia itu. Tapi itu, jadi mungkin ya ini prediksi saya. Karena waktu pengumuman itu, Hipsi Rigen Rispo juga ngomong kan, bahwa tidak membawakan tema itu masuk juga dalam penilaian dan pengurangan nilai. Dan dikurangin. Mungkin sudah dikurangi, tapi nilainya masih tetap di atas. Ya itu penjelasannya itu sih. Ya, karena kita lihat waktu di tabel itunya tuh, angkanya itu emang tipis kan. Tipis. Antara Mukmin juara 1 dengan Eja juara 2 Iya. emang tipis. Berarti sudah dikurangi banyak juga mungkin. Betul. Tapi ngomongin penjurian ya teman-teman ya. Ini info valid. Dulu Bang Abdur pertama kali juara stand up jurinya. Nih si kecil.
Ini emang junior tuh ya. Bener dah. Bener. Juniormu ini mas. Juniorku ini. Junior. Pertama Saya kali junior Abdul jauh. Arsyad juara dalam lomba stand up, jurinya Arif Mas Arif Alpiansyah. Alpiansyah dan Mas Topeng. Nah, Topeng. Dulu. Topeng, Arif Alpiansyah dengan Angga Prameswara penyiar Ada. pagi. Itu Yes. yang juara Abdul Arsyad. Abdul Arsyad juara 1. Wih, ini saya bangga sekali. Abdul Arsyad juara 1. Juara 2 masih Deddy Gigis. Juara 3 dong. Tretan Muslim. Oh my god. Jurinya Mohon maaf. siapa? Arif Alfiansyah. Oh my god. Si kecil ini. Habis itu Tretan Muslim masuk Suci 3. Saya tidak masuk. Saya tidak dapat golden ticket. Oh nggak dapat. Iya, tapi sepanjang saya nonton Tretan Muslim di Suci 3, di dalam hati saya tuh ada yang kayak, saya pernah kalahin dia. Ada gitunya. Ada gitunya. Ada kecil. Ada kecil. Karena secara data pernah dia Pernah. juara 3, Abdul Arsyad juara 1. Saya ngerasa kayak, dia pecah banget di Suci 3, tapi saya ngerasa kayak, saya pernah kasih kalah dia. Ada menghibur dirinya. Ada menghibur diri. Padahal waktu audisi nggak lolos. Iya. Maksudnya apalagi Muslim kan close mic duluan kan. Ya. Bang Ari masih lanjut kan. Ya. Oh iya. Di situ saya tambah bangga. Saya Apa? ngerasa kayak ya dengan saya aja dia kalah apalagi dengan Bang Ari. Gitu. Ada rasa gitu, menghibur diri. Jadi dari dulu memang kamu gak suka Muslim ya? Tapi kan ikut ini MLI dulu. Iya, Mereka betul. MLI. Emang iya? Pernah. Berapa bulan? 3 bulan. Serius Pernah. Bang? 3 bulan. Terus keluar. Waktu itu apa jabatannya dia? Kan ada Talent. kan ada sebutannya kan hakim apa? Oh, tidak Nggak ada. Belum dia hakim sistem hakimnya udah Sudah tidak ada dipilih. ya. Sudah tidak ada sistem hakim. ML itu sudah jadi apa dia nama talent aja, Ya. talent manajemen aja. Oh, Terus ini dong pas keluarnya cerita dong kayak misalnya Iya. ini udah sini. Gak mau gua di sini nih. Iya, saya keluar. tapi itu sebelum keluar sempet dark joke Bang Abdur. Enggak, dia yang menolak Tidak. itu. Jadi ya karena ML juga sudah tidak ada ya. Ya, enggak apa-apa. Sudah tidak lah. nggak apa-apa lah kita Iya, cerita. iya. Wah, ini info menarik nih. Jadi kayaknya ini pertama kali saya cerita juga di sini. Iya. Mungkin ya. Iya. Selama ini saya belum pernah cerita. Jadi saya keluar dari ML itu gara-gara kan saya tahu lah ML mainannya tuh kan. Iya, dark Ya, joke mainan. lah Ya. ya. Nabrak lah kanan kiri dia. Ya. Saya sebelum masuk tuh kan yang bikin saya mau masuk tuh kan sejujurnya Adriano Colby. Oke. Bang Adri itu saya hormat sekali sampai sekarang saya hormat. Respect lah saya Bang Adri itu. Nah, Bang Adri itu kan orangnya logik ya. Logik, argumen-argumennya bisa kita pegang lah. Ya. Maksudnya logik gitu. Jadi Bang Adri itu salah satunya yang bilang kayak justru MLI butuh warna baru. Butuh warna juga Kak, di tengah komik-komik yang Dark ini joke. dark joke. Ada Abdur nih. MLI sebagai sebuah apalah ya penyedia entertainment Ya. gitu dan segala macam, ya warnamu nih bisa juga jadi beda sendiri gitu. Betul, karena di waktu tahun itu juga ada pras juga. Itu kan deket sama pras masuk juga kan? Iya, tapi setelah Ya. saya keluar tuh Oh. baru pras masuk. Jadi kata Bang Adri ini warna beda nih. Ya, Makanya tertarik. ya. Oke. Terus saya juga berpikir bahwa seyogianya kan kita mau misalkan kayak bukan benci tapi kontra sesuatu, kita kenal dulu kan. Tidak baik juga kita membenci sesuatu karena ini aja gitu. Dari Atau kontra luar sesuatu. gitu ya. Kita paling tidak kita cari tahu apa segala macam. Jadi saya mencoba menyelami titik kumpul lagi. Apa? MLI itu gimana dari MLI dalam? ML itu gimana sih? Skrip gitu. belum kelar. Skrip ini Iya, belum kelar. betul, Jadi betul. ganggu. Pusing. Jadi Apalagi- ganggu. Apalagi saya lihat Ari Kriting di situ dia sudah tagih-tagih skrip habis itu. Capek sekali. Nah, jadi saya bilang, ya betul, saya harus belajar menjadi orang yang objektif juga. Ya. Kan, ya. Masuklah saya di MLI. Maksudnya untuk itu. Di situ waktu itu sudah ada Rigen Rispo, Oh. Coki Muslim. Gila. Saya tuh bareng Priska, bareng Bintang Emon. Hah, Bintang Emon juga pernah? Iya. Pernah. Anjir. Jadi Info nih. di zaman itu tuh MLI itu yang baru ya pokoknya kami itu total jadi 10 apa talent tuh. Beda Karena- namanya dia butuh warna baru banyak yang masuk. Iya. Iya banyak masuk pokoknya Bintang Emon, saya, Priska, Coki. Renold Lawalata, Coki Anwar. Coki Anwar belakangan kali Oh, ya. Renold Lawalata juga sempat. Pokoknya itu. Pokoknya total ada 10 lah talent MLI pada waktu itu. Saya masuk. Nah terus yang bikin saya ngerasa kayak wah susah ini kayaknya bukan tempat saya ini. Jadi dark jokes-nya itu
tidak hanya Di panggung. di panggung. Oh. Sudah sampai di obrolan-obrolan grup. Saya ngerasa kalau udah nggak sehat. Oh gitu. Dan saya ngerasa maksudnya tidak sesuai dengan hati saya lah. Iya. Tidak sesuai dengan hati saya. Jadi ada bercandaan-bercandaan yang menurut saya kayaknya enggak deh. Iya. Nah disitulah saya ngomong sama Bang Adri tentunya. Saya bilang susah nih Bang, kita sama-sama naik kapal. Terus kapal kita tuh nembakin kapal lain. Tapi kapal lain itu teman-teman saya juga. Ibaratnya gitulah. Tapi kenapa semua analogimu kapal, Bang? Karena sebenarnya karena Rais ya ini ya. Karena mungkin dari timur kali. Dari timur. Ininya kapal. Dan Transportasinya kita kapal bersama nih, kita satu kapal nih. Nah, MLI itu kayak punya senjata nembak-nembakin kapal lain gitu, tapi kapal lain itu teman-teman saya juga. Betul. Jadinya nggak sesuai sama Iya. hati lah. Ya agak susah saya. Susah sama hati. Akhirnya cabut. Dan sama kuku, masuknya sama kuku, tau nggak? Kuku comika. Kuku Comika. Kuku. Comika, iya kuku. Iya. Jadi cabut sekalian 2 gitu. Oh. Ya, karena saya masuk MLI itu syaratnya itu dulu. Apa? Syaratnya kuku juga harus masuk. Ini bener gak sih? Beneran. Begitupun kan- di Comika kan. Nah, di Comika kenapa? Di Comika juga sama. Harus kuku, ada Saya kuku. masuk Comika boleh, kuku juga harus Oh, ya. kuku Malang. Yes. Iya, kuku ya. Foto-foto Mas Yon, foto-foto. Kukira Ya. ini kuku. Kuku ya, bukan. Kuku ya. Bukan, Radian kuku. Oh, itu Raiders mula ya. Yes. Yang jagain orang timur. Iya. Di MLI begitu, terus saya udah keluar dari MLI, kuku masih bertahan 1 bulan apa 2 bulan. Di MLI. situ, Kuku keluar juga. Kan Diajak ke kuku sama Comika. saya itu kan bareng terus dari dulu. Dari Malang. Iya, bareng terus segala macam. Terus dia keluar dari MLI, kita bareng lagi. Nah, begitu saya ditawarin sama Mas Angga dulu yang Comika, ditawarin ditawarin Mas Angga. Waktu itu saya tuh lagi itu sama Bari Komkon mendarat darurat. Nah, di situ Mas Angga tawarin. Terus ngomongnya itu pas di monitornya Bang Panji. Terus ngomong langsung ke Bang Panji juga. Terus Bang Panji bilang, lu pikir-pikir dulu lah Dur gitu. Kayaknya bukan permintaan Bang Panji deh saya masuk itu. Di Comika ya? Iya, lebih ke Mas Angganya yang mau kayaknya pada waktu itu ya. Oh. Jadi Bang Panji itu sebentar gini, ya lu pikir-pikir lah gitu. Bukan Bang Panji. Ya orang lagi ngendere kan pusing Bang Ya, Abdul. Kan lagi ya. fokus ke situ. Iya. dia. Ya mungkin. Nah, itu sekarang udah keluar juga dari Comika. Ya, Tapi tapi nggak banyak yang orang tahu deh keluar comika. Jadi tahu. Tahu. Udah tahu ya? Oh, kayaknya orang udah tahu. Kayaknya ya. Itu memang udah nggak suka sama Bang Panji kamu ya? Iya, karena benci kan ya. Tidak. Tinggal keluar deh. Tidak. Jadi pada waktu masuk ke Comika juga begitu. Salah satu syarat saya, kuku masuk juga masuk. dong ke Comika gitu. Terus kenapa kuku nggak keluar juga? Kan kenapa syaratnya begitu? Karena kuku itu kan bareng sama saya. Kalau saya masuk manajemen, kuku enggak, terus kuku sama siapa? Oke. Iya. Artinya kuku juga harus masuk bagian di situ. Entah mau jadi tempel sama saya atau apapun yang di situ kan kalau di MLI kan kuku megang ininya akhirnya kontennya kan. Kontennya juga. Nah di Comika kuku juga akhirnya megang kontennya, megang produksian. Nah terus begitulah intinya jalan. Terus saya keluar di Comika, kukunya masih di Comika ya. Alhamdulillah. Ini masih di sampai Comika. sekarang kan? Masih. Perhadian kuku bro. Kemarin Kemarin kan yang, dia cara ini kan produksinya kayak head produksian ya. dia. Iya. kemarin bantuin aku juga tuh di Aku Jawa Dia Cina. Ya Mantap kemarin banget di tuh. Ali juga dia bantuin. dia juga Iya, ada. Keren memang. Bawaan Gitu. Raidersnya Abdur. Kuku Raidersnya Abdur. Berarti pertemanan lah, dari pertemanan. Iya. Pertemanan. Karena kuku tuh orang yang secara skill kita tahu dia bagus. Benar. Cuman butuh dikenalin aja. Ya. Butuh orang tahu kayak kerjaannya tuh keren gitu. Gitu aja. Makanya saya itu berani pasang badan karena saya ngerasa kayak ini kalau orang udah tahu cara kerjaannya kuku, dia tahu kok ini orang Bagus. bakal dibutuhin Iya, gitu. iya. Karena dulu waktu di komunitas juga kuku yang cetokan sukros kan. Sukros dulu yang hitungnya kuku juga nama di balik sukros lah. Ya. Oh, Tuh, untuk kuku untuk tuh. eventnya terselenggara Iya. ya. Ya, stand up comedy roadshow. Anda mah nggak tahu sama Rinda Iya. mah nggak ada. Jawa Timur Mas Jawa Yon. Timur. Jadi kami Jawa Timur Jawa punya Timur, Bro. stand up roadshow. Kamu kan cuma menggunakan Jawa untuk naik doang. Ente mah Kalimantan Timur. Kami mah Jawa Timur, Bro. Bang Abdur nih secara orang ya aku penasaran. Udah berapa kali ganti cita-cita?
Banyak lah. Coba cita-cita Cita-cita pertama apa? Dari kecil apa? Soalnya kan Astronot. 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 Kayaknya aku udah dengar. Astronot bro. Astronot. Itu umur kapan? Umur berapa? Kenapa? Ini dari mana? Dari Kan ide zaman kita SD itu berita Yuri Gagarin, Neil Armstrong di bulan tuh kan entah kejadian itu tahun berapa saya nggak tahu lah ya. Tapi itu tuh mewarnai buku cetak kita. Ya, sinar dunia dulu ada tuh. Penjelasan guru di kelas, Astronot. di TVRI, diputar itu. Jadi astronot, wih keren sekali astronot. Astronot saya. Kalau Saya punya cita-cita astronot. yang terbayang ketika jadi astronot pengen ngapain? Itu keluar negeri lagi. bulan. Keluar angkasa lah. Wis. Keluar angkasa. Tapi kan Naik pesawat, naik peroket. ada cerita ini kalau hoax. Iya. Gak ada lah. Zaman itu mah semua orang Oh iya, percaya pasti. percaya. Kita baru, maksudnya banyak orang bilang hoax dan segala macam itu kan baru sekarang ini ya, inilah ya, baru sosmed. ketika orang udah tahu kamera tuh bisa nipu loh. Iya. Ya. Ya kan dulu kita lihat siapa dia nama David Copperfield di Ya. Yang Green, sulap, yang di sulap. Green Terbang, Canyon, terbang ya? terbang di Green Canyon gini kita semua bisa terbang. Kita percaya semua Mas Arif. Karena pendidikan kayak gitu kan nggak ada kita dulu sosmed nggak ada. Jadi percaya aja. Gak usah itu ikan pari. Kutukan kita percaya zaman dulu. Dulu nggak ada yang ikan pari ya. Iya, jangan kan itu. Kalian tahu ini. Ini nih di kepala saya waktu saya masih SD nih. Kan kita kalau kayak nonton Satria Baja Hitam atau Panji Manusia Milenium kan ada iklannya. Denko, set, masuk. Habis Denko apa? Biore, set, gitu-gitu kan. Itu di kepala saya mikir kayak, wih orang-orang ini capek juga ya. Setiap kali iklan mereka muncul. Jadi mengulangi adegan itu semua. Saya tuh nggak di kepala saya itu nggak ada teknologi rekam. Jadi saya tuh pikir, oh pasti di belakang TV ini, di belakang kamera itu, pasti mereka itu sudah berjejer-berjejer. Oh kami Laurier, kami Biore, ini Denko, oke. Kita sama-sama di sini. Begitu iklan, oke, Laurier masuk. Iklan, keluar. Ganti Biore masuk. Set. Terus habis itu mereka putar lagi, tunggu lagi iklan. Terus pas yang iklan kedua, Iklan lagi, masuk jago. lagi. Gerakannya masih sama Betul, loh. betul. Dan kalau kalian perhatikan kayak misalkan iklan tersanjung atau apa gitu ya, iklannya itu hampir sama. Ya. Iklannya itu kalau Laurier, dia lagi. Ya. Laurier lagi. Pokoknya saya tuh sampai memperhatikan. Oke, abis Laurier Biore, abis Biore Denko, abis Denko ini. Ya, urutannya sama masih. Nah, begitu jeda iklan berikutnya, begitu lagi urutannya. Saya bilang, oh mereka sudah atur. gitu. Saya sempat mikir gitu. Tapi pas kecil kalian pernah ini gak sih kayak penasaran bahwa TV ini di belakangnya gimana ya bisa masuk itu, ada pernah gitu nggak? Enggak, saya saya nggak sebodoh itu sih. Kalau saya sih. Curang kamu ya. Kamu curang. Kita tadi nggak ada yang Kan ngomongin saya bodoh. tahu ada antena. Tapi kan kita nggak ada yang ngomongin bodoh ini. Iya, Enggak, iya. pas kecil kita tuh ini gimana ya cara masuk ke TV terus Ya lihat kalau belakang. itu kan sudah terlalu menghayal. Dulu itu- kecilku gitu. Ya Ah, kan kalau jadi saya orang enggak. beda-beda. Iya. Kalau saya enggak, karena TV kan kita tahu ukuran manusia kayak apa, TV cuma segini doang. Ya kan Tidak pikiran- mungkin. Iya, kan anak kecil. Wajar Ya. itu masuk TV. Kecil. Pikiranku juga gitu, Mas. Tuh. Ah, Sama. gitu, Mas. Jangan kalian anak-anak TKI kalian ini. Jangan disamain. Jangan disamain. Itu berubah di umur berapa tuh cita-cita akhirnya? Astronot itu hilang di umur berapa, ingat nggak? Saya SMP. Jadi apa tuh? Saya SMP pilot. Oh, Turun. Jadi bulpen, jadi bulpen. Mulai agak turun memang. Bukan pulpen. Bukan pulpen, pilot. Jadi astronot, Jadi SMP, pilot. pilot. Iya, Masih memang- oke lah, masih terbang juga. Tapi sejujurnya memang cita-cita saya itu makin turun ke bumi. Ya sabar Betul. dulu. Oke. Pilot Pilot karena dulu, apa? dulu. Pilot karena apa? Astronot ke pilot. Iya. Ya. Pilot itu karena pada waktu itu kan Merpati lagi jaya-jayanya. Merpati ini apa? Memang Orang miskin ya. Merpati apa? Merpati ada sebelum ada Sampai nggak Garuda tahu tuh merpati legend loh. banget, Jon. Itu pesawat. Pesawat. ya Tuhan. Ya Allah, sombong banget Gila. gitu doang. Memang deso. Dulu tuh sampai ada orang jual tisu merpati, Hmm. terus alat makan merpati gitu-gitu. Ya, dia tuh BUMN juga Mm-mm. ininya. Jadi kalau Garuda itu mungkin kota-kota nomor Gede, 1, kota-kota gede. Merpati itu yang kota-kota
Secondnya lah. Second city-nya itu Merpati, Oh. setahu saya. Di situ. Nah, Merpati tuh. Jadi bapak saya itu kan PNS, terus kalau ada pelatihan atau apa dia naik Merpati. Terus pulang-pulang tuh ya betul kata Arif. Bawa. Ada Ya, tisunya, itu dijual itu ada ya, permen Merpati, Kacang Merpati, kacang gitu. Merpati apa. Sekarang udah gak ada ya? Merpati udah bangkrut. Bangkrut. Terus sampai anak-anak itu dibuka kan tisunya kan tisu basah sebenarnya kan. Yes. Itu taruh karena adem gitu. Tisu Betul. Merpati adem gitu. Betul. Kalian orang kaya ya? Itu dia sih dijualin. Kalau udah kesentuh Bapak Anda TKI naik pesawat dong, nggak mungkin naik kapal. Tapi aku gak ngerti Merpati, Mas. Iya. Ada itu malah Oh, kalau sebelum ini ada zaman. Zamannya kali. Iya, beda. Kamu kelahiran berapa? 99. Ya emang zamannya. Kalau ini emang pengetahuannya kurang. Iya. Tahu. Mungkin Merpati tuh Merpati. habis eranya Pak Harto kayaknya mungkin bangkrut. Saya nggak tahu juga, coba cari. Iya, iya, Ya. iya. Itu sebelum ada Air. Nah, tapi kan ngelihat tisunya kenapa kepikiran pengen jadi pilotnya? Karena saya kan ngelihat bapak saya kalau dinas gitu kan ya pakai Merpati, apa saya mikir, ih keren juga nih pesawat. Terus saya kan ini SMP tuh saya latihan motor di bandara. Oh, jadi ngelihat. Iya, jadi Oh, mengincar pramugari sebenarnya dia ini. bukan. Ini dengar ya. Film Dono tuh yang di tadi. Gitu-gitu ya yang mundur. Jadi di Larantuka tuh ada bandara. Bandara Gewayantana namanya. Si bandara ini itu pesawat masuk ke situ tuh kita bisa hitung paling sebulan 1 kali. Oke. Ya. Nah landasannya ini kan Sama. luas banget. ini. Luas landasannya. Kami dorong lah, kami apa pagar-pagar kawatnya itu Ini. sudah ada orang yang kasih putus itu. Jadi orang tuh masuk ke situ main bola. Ya. Apa nah saya juga kami dorong motor ke dalam latihan motor di landasan pesawat ini. Oke. Di dalamnya ini ya. Landasan pesawat ini saya pakai latihan motor itu di situ. Trek-trekan nggak? Trek-trekan juga? Tidak kan latihan saya baru belajar motor nih Yamaha Alfa. Ayo kita pikir apa pesawat mau turun. Tapi kalau pesawat mau turun kami diusir. Oh. Pasti kalau pesawat mau turun tuh itu steril. Itu tuh kayaknya petugasnya tahu. Pasti tahu lah orang Yamaha Biarin, Alfa ya. kan 2 tak bunyi. Tuk, 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 tuk. Treng, 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 treng. Alfa. Ya Yamaha Alfa. Itu motor bapakmu berarti? Motor dinas bapak saya. Itu saya pakai buat belajar. Belajar naik motor tuh. Itu saya belajar naik motor di situ. Itu kan kalau petugas pasti tahu, pasti lihat-lihat lah. Tapi petugas juga masuknya juga mungkin Senin Kamis apa ya, nggak tahu juga kan nggak ada penerbangan juga ngapain dia di situ kan. Iya. Jadi kalau ada petugasnya emang kami diusir. Tapi lebih banyak nggak ada. Jadi kami pakai tuh. Jadi latihan itu. Jadi di situ juga saya ngelihat ada helikopter. Turun. Bukan turun, emang helikopter parkir aja di situ helikopter. Bangkai pesawat Ya. gitu. Terus ditambah dengan bapak saya yang dinas-dinas sama Merpati itu saya mikir, wih keren juga jadi pilot ini ya. Pengen jadi pilot tuh. Pengen. Kan SMP jadi pilot SMA? SMA dokter. Oh, itu turun di bawah tuh. Udah gak terbang. Udah nggak terbang. Kenapa gak eskalasi ke pramugara? Iya kan harusnya dong. Iya. Pramugara dulu. Atau nggak kernet. Bisa kernet Bis bis. kayaknya bukan cita-cita deh kayaknya. Keadaan. Itu mah mentok. Ya kan ada kan. Itu mah mentok gitu. Kenapa ke dokter? Iya jauh banget. Jadi kami di Larantuka tuh ada beberapa dokter yang memang putra daerah dan pinter banget. Pokoknya jadi rujukan lah buat kami satu Kabupaten Flores Timur itu. Emang dokter itu tangan dingin, jago emang. Pegang es dia. Iya. Pokoknya kita kalau sakit, maksudnya kita satu kabupaten ini tahu Dia Ke orang. situ. sakit dokter ini. Namanya dokter Kor. Hah? Terkor. Dia cuma Tidak satu di lah. situ Kayak kali. konten ya. Dokter Kor. Yang diperiksa gitu. Ada. Dokter Kor. Saya tidak tahu nama panjang beliau. Nama Cornelius beliau, paling masuk akal. mungkin, ya. Karena itu kamu pengen menjadi dokter kor yang kedua. Iya. Supaya kebelah nih masyarakat. Tidak, saya itu salah satu. Maksudnya saya pengen jadi orang ini nih. Yang membantu banyak orang. Bantu banyak orang. Ini di Flores Timur kan bantu banyak orang. Ibu-ibu yang sakit, anak-anak yang sakit. Saya pengen sekali. Jadi mama saya, bapak saya juga setuju. Yuk aku belajar yang rajin biar bisa jadi dokter. Saya Belajar ke SMA tuh kan? Belajar saya. Ternyata. Walaupun sembari jadi anak pang ya pada waktu SMA ya. Serius bang. Anjing mah pang nyampe ke Larang tuh Nyampe dong. Oh iya. Pang.
Ini udah kamu cerita belum yang anak pang? Entah sudah apa belum. Tapi saya pernah memang jadi. Saya tuh Sepang apa? Gimana pang dilarang tuh ke apa? Kan oh biasanya bukan pang di kan- tuh di Kupang. Di emblem kami itu kan ST Pang, Setanggi Timor Pang. Setanggi itu artinya tuh wangian. Ya. Bahasa Indonesianya Setanggi itu wangian, bau dupa. Jadi Setanggi Timor, wangian dari timor, Anjay. Pang, ST Pang. Anjay. Setanggi Timor Pang, di bawah Kupangnya itu ku strip Pang, Pung, ku PUNK. Keren. Numpak-numpak truk gitu, Bang. Enggak. Apa? Ini kita bandingkan Pangnya pang apa? di daerah-daerah ya. Pangnya Pang di gimana? pada daerahmu gimana? Pang tapi peduli pendidikan. Wih, keren banget. Sekolah harus tetap sekolah. Oke. Ya. Ya, Jadwal ngepangnya kapan? pulang sekolah. Oh. Jam 1 tuh. Yes. Iya. Berarti sekolah dulu tuh. Iya. Sekolah dulu habis itu pulang ganti tuh. Oi. Iya dong. Masa pang tertib? Ini pang yang bener ini. Bro. Pang adalah ideologi. Ya kan? Pang adalah ideologi. Pang itu jalan hidup. jalan hidup. Bukan gaya hidup. Asik. Pang itu jalan hidup, bro. Saya tuh agak cukup pede bahwa jalan hidup saya sekarang juga pang. Anjir. Gaya hidupnya enggak mungkin. Ya. Mungkin kalau orang yang menganggap gaya hidup pang itu yang di jalan yang ini. Enggak, tapi kalau ideologi saya masih pang. Oke. Gimana? Pang menurutmu deh. Iya. Pang Ideologi menurut pang saya. tuh, ideologi pang tuh gimana? Pang ini mungkin bisa macam-macam ya. Ya, pang Tapi menurut Abdul Arsyad. pang menurut saya itu equality, kebersamaan. Oke. Dia harus ada equality, kebersamaan. Oke. Jadi kita itu harus melawan penindasan. Semangat kebersamaan, semangat kedamaian, peace, equality. Ada P-nya tuh peace. Jadi Ya kan? jadi dulu kan lambangnya gini, Ya. anarki, Anarki. equality, peace itu sama dengan freedom. Jadi yang diusahakan adalah Jadi kita harus kedamaian, anti penindasan itulah kita tercipta kedamaian, kebersamaan. Itu pokoknya intinya jangan kita Itulah harus freedom. melawan tertindas. Iya. itulah Jadinya yang kita hidup dibuat, kan? kita hidup dalam kebebasan. Kebebasan tuh tapi dalam artian bukan bebas kita Iya, asal-asalan Melawan bebas. aturan, Bukan. Tapi lebih ke bebasnya itu ini dalam pandangan saya dan saya yakin pandangannya teman-teman saya pada waktu itu. Kami semua itu tidak suka dengan penindasan, kita mencintai kebersamaan. Oke. Itu nilai pang yang saya dapat. Tidak ada dalam struktur itu tidak ada memfitnah, nggak boleh ya? Gitu nggak ada ya? Berarti Itu nggak ada di pang nggak ada? Itu kan pertemanan. Itu kan kebersamaan. Iya dong. Iya dong Mas Dewangga. Kan bersama. freedom katanya freedom fitnah. Masa kita dalam berteman nih untuk bercanda, masa nggak boleh? Oh, itu bercanda berarti. Bercanda kan? Bercanda. Tapi melekat banget kayak berasa beneran gitu. Itu karena teman-teman aja terlalu ini kan bercanda aja itu. Terus itu ini, bercanda. kegiatan pangmu apa dulu? Kalau aku nih, aku dulu kegiatanku adalah celana nyetrit, Yes. masuk pakai plastik, Betul. sama. Oh, yang botol. Terus karena anti kemapanan, itu kayak ngerasa harusnya naik angkot jalan kaki gitu. Terus nyari makan tuh ada di McD Basrah. Itu makanan sisa digoreng lagi, dimakan gitu. Itu Astagfirullahaladzim. Penyakit apa itu ya? Mamas. ya dulu itu di dirimu apa? Kami tidak. Kami tuh kegiatannya ya pagi sekolah. Iya sih. Kami- ya. Semua. Jadi angkatannya saya itu. Ini SMA nih berarti ya? Yes. Ya. Saya bukan pendiri tentu. Tapi angkatannya kami itu angkatan pertamanya Pang di Kupang. Lupa. Oke. Setanggi Timor Pang tuh. Sekitar tahunnya mungkin saya lulus 2006, berarti mungkin 2004-2005. Itulah Setanggi Timor Pang ini. Jadi saya termasuk bagian dari angkatan-angkatan pertama lah. Itu kami rata-rata satu angkatan kami itu. Oke. Rata-rata kelas 2 SMA. Ya. Kami ke sekolah, semuanya sekolah. Belajar. Style dikecilin nggak waktu sekolah? Ada yang teman-teman saya yang nyetrit. Ya. Celananya tuh nyetrit. Pensil. Ya, kalau saya celana biasa aja. Oke. Oke. Masih Celana sekolah biasa aja. tuh, soalnya. Iya, sekolah. Pulang dari sekolah lah. Baru marginal. Baru ganti pakaian. Dengarlah negeri kita. Ngamen. Ya. Oh, sampai ngamen. Ngamen di bis. Dulu tuh ada bis kota. Jadi di zaman saya itu di Kupang tuh saya nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak itu bis kota itu. Tapi di Kupang itu dulu baru pertama kali adanya bis kota. Oke. Kan kita nggak mungkin ngamen di angkot.
Nah, jadi Karena kalau banyak. sempit. angkot di sana full musik. Kalah dengan Ngapain? Iya. Ngapain gini-gini? Iya, iya. Ini full musik ini bum Oke. bum bum Waktu ngamen, Iya enggak? job deskmu apa? menyanyi. Gitu. Saya kan main gitar nggak jago. Jadi saya gini menyanyi aja. Lagunya Marginal yang yang mana? negara dunia ketiga. Negara dunia lupa. ketiga negeri hidup ini luar biasa. Gitu Anjay. atau yang maling, yang Ah. maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi itu. Oh. Terus bebaskan juga. Anjay. Ah, Emang iya. bener lagu-lagu punk sih. Coba bayangkan suatu saat nanti tak ada lagi orang jadi mangsa kekuasaan. Memang bener Emang tuanya begini ya. Kan dari SMA. nih. Ya. Udah begitu. Kupang. Itu pulang doang apa ada agenda sampai jam berapa Ini ngamennya? sampai sore itu. Oh. Sampai sore. Kalau saya ada les, Ada les. kan cita-cita dokter. Oh, iya. Cita-cita dokter. Les masih ada les. Masih. Kenapa cita-cita dokter? Ya kok Cita-cita kan tetap dokter. Jadi Iya. kalau ada les kimia, saya les kimia dulu. Ada les fisika, saya les fisika dulu. Les menari bahkan saya les menari dulu. Abis itu balik lagi. Balik lagi. ngepang lagi. Ngepang lagi. Saya itu pernah sampai kadang 2 minggu tidak pulang ke rumah. Ya itu karena hidup, ngepang. hidup di jalan ya. Tapi Sabar sebelum kegiatan akademik tetap saya ikut. Les tetap les, ini tetap les. Cuman nggak pulang ke rumah. sabar dulu. Ini dapat nyari duit dong. Ngamen dapat duit nih. Iya, buat makan aja habis. Buat nongkrong makan gitu. Iya. Kan bisa Mabok. makan di rumah. Kan bisa makan di rumah. Iya, Abang. tapi kan kita pengen rasain hidup di jalan. Kebersamaannya itu yang dicari. Kebersamaan. Equality. Tapi sampai ini enggak kayak dulu kan Bang mabok, minum gitu. Tidak, saya sejujurnya tidak sampai mabok. Teman-temanmu? Bersih. Teman-teman saya ada tapi itu yang sudah tua-tua, yang sudah tidak, mereka sudah bukan masih Sekolah. bukan SMA lagi ya. Berarti satu angkatan ini semuanya pang tapi nggak ada yang minum. Nggak ada, betul. Berarti tertib semua. Betul. Sekolah, pang, les. Les. Sholat jamaah, Gokil. azan nih, azan jamaah kita di masjid dulu, Baru ngamen lagi. baru ngamen lagi. Wudunya susah itu wudunya tuh. Ya, Kalau ini sholat pakai celana ketat. Nah, tapi saya itu tidak pang, saya itu skinhead. Kalau pang tuh nyetrit dia nyetrit apa ya. Sepatu boot. sepatu ya, boot boot. sampai sini. Nah, skinhead tuh lebih kelas pekerja. Skinhead itu kan dari working class kan, kelas pekerja. Ya. Stylenya skinhead itu ya, jeans Wrangler. Oke. Itu saya Spesifik buat Wrangler ya. Wrangler. Louis gitu enggak masuk. No, Wrangler kelas pekerja Inggris kan hooligan. Oh, iya. Hooligan tuh Wrangler. Oh iya. Wrangler tuh tidak ketat. Ketat. Segini aja, standar aja segini. Yang kita beli di toko ya sudah itu aja. Tapi digulung dia. Dia digulung di sini. Jadi di sini. Sepatu boot. Sepatu Doc Mart. Kelas pekerja. Betul. Kelas Harusnya pekerja. Doc Mart itu memang pekerja-pekerja Inggris. Yes. Ya. Jadi kalau pang itu boot tinggi, boot lah itu. Ya. Kalau skinhead spesifik Doc Doc Mart. Mart. Oh, Jadi Doc Mart. Saya adalah Doc Mart KW lah di Kupang itu ada. banyak. Ada 120.000 apa saya beli. Doc Mart terus baju sisip dalam. Anjay. Baju sisip dalam Jaket. pakai ini battle. Apa sih Fish apa sih? Fast. yang di sini di cek Iya. Iya. cek gitu. Tali monyet. Tali ya. Tali monyet. Itu maksudnya pang itu berarti. Itu skinhead. Skinhead. Skinhead itu kelas botak. Terus botak. Nah, kenapa saya skinhead? Karena memang rambut saya tidak bisa dimohak. Itulah kenapa saya pilih skinhead. Karena rambut. Rambut tidak bisa dimohak. Udah pakai lem kayu nih. Eh, Wait, tetap terputar dia. Terputar dia. Dia sudah begini, tetap terputar. Tidak bisa. Tidak bisa mohak. Jatuhnya rock and roll. Ya, akhirnya kawan-kawan bilang, Dur, nggak harus pangko, ada skinhead. Wih, skinhead apa tuh? Kelas pekerja, tapi sama kita ini. Berarti secara visualnya itu kayak cangcuter. Cangcuter? Enggak. Jatuhnya rock and roll. Oh iya. Rock and roll, mungkin Rock ya. and Saya nggak roll. tahu juga ya, cangcuter. Nah, tapi Tapi- itu wawasan kan dekat tapi- sama musik kan, Bang? Yes, Nah, itu tuker-tukeran musik-musik juga tuh berarti di situ. ini rekam. Rekam. Oh iya dulu yang ini ya, rekam ya. On. Jadi kami itu punya kaset
marginal. Ini mohon maaf, tapi saya sudah minta maaf ini. Waktu saya siaran dulu sama Kang Soleh, pernah bintang tamu kami itu. Vokalisnya? Mas Bobby sama Mas Mike itu. Selatu rasa, marginal tuh. Itu saya sudah minta maaf, saya mengakui kalau saya dulu SMA saya ngebajak ininya. Tapi mereka oke aja. Paham. Mereka paham. Karena Ya, jadi pada waktu itu kan selalu ada orang, teman-teman kita dari Jawa tuh pasti selalu ada. Ya. Ke Surabaya, kemana pulang dia bawa kaset-kaset. Bagaimana caranya kita semua bisa mendengar ini? Kita rekam di double deck, putar sini, rekam sini. Dan itu skill tuh Yon, ngerekam. Karena harus pas. Cek, iya harus pas. Ada duanya kan cek gitu kan. Iya. Dan sejujurnya saya karena miskin ya, saya tuh kan harusnya seyogianya kita beli kaset kosong dong. Iya. Baru kita rekam. Anjing ditimpa. Saya timpa. Jujur ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ saya timpa pakai marginal. Kaset Lucu banget. kaset kakek saya kan banyak tuh. Yeah. Ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ itu banyak. di Iya, rumah. semua masjid di Indonesia Ya. sebelum azan maghrib ada lah itu Ya. setel. Itu kan saya lihat kakek saya juga sudah meninggal, di rumah sudah tidak pernah diputar. Terus banyak kasetnya. Banyak kasetnya saya ambil, saya timpa pakai lagu marginal. Sebusuk-busuknya manusia lihatlah negeri kita. Yang kaya, subur dan kaya raya. Sepreman-premannya langsung nyambung situ lagi. Gitu. Itu saya timpa. Biasanya itu bocor di awal doang, habis Yeah. itu udah lagu full kan. Ntar nanti bocor lagi di ending. Iya. Kalau semisal putaran, Durasinya? iya durasinya ternyata Masih ada. putarannya marginal lebih sedikit dari kayak Haji Zainuddin MZ, mungkin abis lagu masih lanjut itu kayak Haji Zainuddin MZ. Gitu. Dan itu berarti kan di kaset dulu kan kalau masih ingat teman-teman ya, itu kotak gini kan. Itu kaset yang bisa ditimpa itu yang atasnya belum dipetekin. Tahu nggak? Saya lupa dah. Nah, Saya jadi lupa yang kalau gitu. udah Pokoknya saya dipetekin, asal aja. Dikunci, jadi nggak bisa gitu. Jadi Nggak bisa kalau dikerekam ya? Nggak bisa kerekam. Kalau misalnya itu belum dipotekin, berarti bisa. Karena dulu aku juga ngeliat tuh kayak ini, lu masih bisa nih tumpuk. Tapi dari obrolan ini Mas Arif, aku banyak banget yang ternyata baru tahu dari sisi Bang Abdur. Ya, ternyata anak bang. Iya, anak pang. Les, les. Tapi sorenya ikut les. Ikut les. Menari. Banyak banget yang aku nggak tahu. Menari. Ini baru lah ya kita cerita tentang Iya, saya kehidupannya menari. Abdur. Dan dia masih di Lamakera ya berarti daerah. Tidak, di Larang Tuka itu, di Kupang itu. Jadi Kupang. Lama Kera itu kampung saya. Jauh lah dari Kupang. Nah, cerita-cerita begini nanti akan ini di show nggak? Kan rencananya Saya tidak begitu. tahu nih, saya belum tulis ya materinya. Kayaknya sih ada harusnya ya. Tapi di show ini pengennya mau ngomongin apa sih Bang Abdur? Ngomongin diri sendiri. Iya, maksudnya Kehidupan pribadi. yang bagian Tukang yang mana fitnah. nih? Kehidupan Tukang- pribadi. Tukang fitnah, korupsi. Mungkin kali ya. Tapi lebih ke perjalanan. Perjalanan saya dari seorang anak Lama Kera akhirnya sampai sekarang di sini. Itulah kenapa di opener perwakilan ada dari Timur sama dari Depok. Kenapa? Kenapa Dari tidak Malangnya Malang? belum sempet. Dari Malangnya belum sempet. Maaf ya. Malang ini dari Malang nih. Iya betul. Betul. Malang lagi saya lupa. Padahal secara komunitas Malang. kan? Betul. Saya lupa. Bang Ari aja bawa Upit. Upit Malang. Iya. Karena kalau saya itu sebenarnya bisa setiap kota kita ganti gitu ya. Tapi jadinya saya tuh ngerasa openernya dapatnya dikit. Kalau satu orang satu kota, oke mungkin dapat panggungnya tapi secara uang dikit. Kalau cuma dapat satu kota. Iya. Makanya hal itu tuh saya pikir gitu. Jadi makanya kayaknya satu opener jangan cuma satu kota. Oke. Dia 2 apa 3 kota gitu. Ya masih bisa lah Malang, masih bisa. Nah, kan sudah ada Obi Obi Mesat. Obi Mesa, Kicuy Adoy, Vicky. Timurnya siapa lagi? Satu lagi siapa ya? Ya ada lah pokoknya nanti teman-teman dari Siapa? Apa Timur 3 lah ya. orang doang ya? 3 kayak Tiga. 3 doang ya? 3. Oh ya 3 itu doang. Makanya 10 kota, Oh, dibagi. satu orang dapat 3. Satu orang dapat 3 kota. Kurang Lumayan itu. 10 kota. Iya, kan yang di Jakartanya kan semuanya gabung. Semuanya Semuanya tampil. Semuanya main. Paham. Jadi satu orang dapat 4 kota. Paham. Pas gitu. Paham. Jadi menurut saya 3 kota tuh lumayan lah. Dapat fee-nya lumayan. Iya, gitu. iya, Kalau iya. satu orang satu kota tuh
Lumayan lah kalau 4 kotak kan Kayaknya- dapatnya 400.000 berarti kan. Wede, terlalu sedikit itu mas. 100 kok. Terlalu sedikit itu. 100. Jangan juga sih kalau Comika bayarin cuma segitu ya. Tolong Comika. Kalau Oh yang ini masih di Comika ya Bang? Masih, ya? masih. Harus Comika. Berarti kalau mau beli tiketnya di di abdurarsa.com. abdurrasa.com. Anak Lama Kera. Ya. Nah itu mulai dijual kapan? Sudah mulai dijual. So, Oke, pokoknya udah. teman-teman cek aja di abdurarsa.com ada itu. Tapi saya cita-cita dokter kan, Ya. SMA. Lanjut. Terus akhirnya berubahlah jadi guru. Oh iya. Kuliah. Ya, Itu udah di mana? tamat SMA. Jadi tamat SMA tuh saya masih PMDK masih ngajuin ke kedokteran, masih. Tapi nggak masuk. Tapi tidak masuk. Terus berubah jadi guru itu setelah saya tahu bahwa ternyata kuliah kedokteran itu mahalnya minta ampun. Betul, setuju. Disitulah realistis saya. Wah, orang tua saya tidak mungkin ini. Guru, kenapa guru? Guru kan pasti di situ cerita guru kan gajinya kecil, terus tidak begitu diperhatikan. Kenapa guru? Saya ngincar PNS. Karena Aman. orang tua PNS-nya guru bukan? Ya, ibu saya guru PNS. Udah sertifikasi Bapak saya pasti. PNS biasa, bukan guru. Oh. Jadi saya pikir dulu belum ada sertifikasi. Oh. Sertifikasi itu baru ada tahun waktu saya kuliah kan saya sempat tuh jadi panitia PPG. Anjay anak pang jadi guru ya seru ya. Anak pang jadi guru. Ya, ada teman saya sama-sama skinhead jadi polisi. Asik. Asik. Jadi polisi sekarang. Vokalisnya saya itu. Kami kan satu band. Berarti apa? Band megang apa? Bass. Anjay. Oh, bisa jadi yang berarti ya? mencana Saya- dikit. Saya bass, ada teman saya. Jadi kami 4 orang. Vokalis tuh jadi polisi. Saya bass. Bas jadi stand up komedian. Satu melodi, yang melodi ini tahu jadi apa? Ini nggak tahu juga. Drum? Satu lagi drummer. Jadi apa sekarang? Saya juga nggak tahu. Saya udah hilang kontak kontak. juga, nggak tahu juga. Ngeband lagi seru sih Bang Abdur. Empat ini kami itu kalau tahu di Jakarta sini tuh ada namanya The Gross. Temponya. Tempo pukulannya itu skinhead, bukan punk. Kalau punk kan tutak tutak Iya, tutak cepat ya? tutak tutak. Cetak, Ya. cetak, cetak. Ya, kalau skinhead itu mah tuk tak gitu. Gokil, Itu gokil. skinhead. Musisi bro. Jadi Paham jadi musik ya? masih itu namanya The Gross. Nah, itu kami itu tidak punya lagu sendiri, kami bawa lagu-lagu The Gross itu. Menarik sih, coba nanti aku dengerin The Gross deh. Kenapa nggak ini nggak bikin band sama Titik Kumpul? Kan tuh ada rapper ada tuh di situ. Kan pada waktu jadi kalau saya jadi sebenarnya kami itu kan punya nama acaranya Kupang Batasibu. Kupang Batasibu itu kayak Batasibu itu bahasa Kupang artinya ribut. Jadi Kupang ribut lah gitu. Iya. Nah, itu tuh kita bikin gig. Gignya itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bikin dari hasil ngamen, dari apa kita kumpulin duit, kita bikin gig. Kan gig pang nggak ada di sana. Iya. Jadi kita bikin sendiri. Jadi kita bikin sendiri gig itu kita juga yang tampil. Iya. Nah kan kita juga yang tampil nih, bandnya masa satu doang. Jadi kita semua itu yang di situ, kami satu angkatan itu masing-masing bikin band, Oke. cari teman, Oh, biar bikin banyak band. yang Biar main. banyak ininya, biar Penampilnya. poster keluar juga banyak. Oh, nggak cuma satu. Iya, nggak Oh, cuma iya. satu kan, kami juga tidak punya uang untuk undang marginal Iya. lah, undang apa namanya Begundalowok Waru, Iya. tidak punya uang kami. Jadi udah itu aja, apa namanya bikin acara kita juga. Nah itulah kenapa kami band, kan semuanya udah band punk nih. Weh, skinhead bikin band dong, masa skinhead nggak ada band? Oh ya udah kami bikin. Kami tanyalah, ini terus lagunya apa? Oh nih dikasih kasetnya The Gross. Ini kalian kulik lagunya ini. Jadi saya itu kenapa bisa main band itu sebenarnya? Saya kan skill gitar saya biasa aja. Iya. Jadi ada senior tuh yang emang jago banget. Jadi dia yang ngajarin, nih bassnya main dari sini Dur, gini. Ya, mencetin ini. Terus saya latihan senam jari tiap hari tuh. Senam jari tiap hari biar saya bisa. Oke, udah. Yang melodi juga diajarin. Yang drummer memang kalau yang drummer jago ngulik sendiri. Yang vokalis ini nggak ngerti nada sama sekali. Bajingan emang dia Tapi ini. kan musik Iya, pak. Iya. skinhead. Udah kami latihan ke studio, latihan diajarin sama senior ini. Iya. Diajarin, oke Dur salah tempo di sini, oke saya benerin ini. Yang nyanyinya emang udah temponya nggak karu-karuan deh emang dia. Itu yang kami hanya untuk tampilin itu. Makanya kenapa Arif bilang, kenapa Titik Kumpul nggak bikin band? Saya itu nggak ngerti, saya itu harus ada yang ngajarin. Oh, Saya nggak bisa ngulik.
Dia tinggal ngopi doang ya hitungannya. Gini Iya, tinggal iya, ngopi iya. gitu doang. Iya. Sama kayak aku Mas Arif sebenarnya. Kita sama Bang. Saya tuh nggak ngerti, cuma bisanya menghafal. Iya, saya Iya bisa, kan? betul. Kita menghafal bisa tuh. Betul. Tapi kalau ngulik, ampun. Ngulik nggak bisa, saya nggak Ampun. bisa. Jadi kayak lagu ini main dari mana ya nggak ngerti Nggak saya. ngerti. Tapi ajarin saya dari awal, dari intro sampai ending lagu deh, ajarin. hafal bisa. Nah terus saya hafalin tuh, saya hafalin, saya sudah hafal, saya mainin sembari putar lagunya biar temponya saya dapat, gitu. Oh, berarti ada kemungkinan berarti Titik Kumpul bisa bikin band. Nah kalau seandainya Pras mau ngajarin pelan-pelan kayak gitu, bisa saya. Bisa. Tapi jangan tiba-tiba di tengah lagu Anda improv. Tengah lagu Anda improv, Iya, sabar. saya diem tuh. Sabar ya. Saya diem tuh, wah kemana ini kuncinya, saya nggak tahu. Oke, kita coba titik kumpul Titik kumpul. seandainya band ya. Ya, Udah pasti bass. Bass. bass, gitar, Pras Teguh. Pras. Gitar. Vokal pasti Mamat. Antara Muhammad Bang Ari menurutmu cocoknya di mana? Menurut saya kalau kayak gitu formasinya nanti drummernya susah, nggak ada. Mendingan Pras drum. Oke, Oh, Pras Pras drum. drum. Oke. Pras harus di drum. Dia bisa main drum kan? Dia Betul. bisa. Dia Oke. udah drum, saya bass. Oke. Bang Ari itu bisa melodi. Oh, melodi. Iya, kemarin dia main Walaupun lagu cuman padi. walaupun cuman 2 jari ya. Walaupun cuman 2 jari. Aku nggak tahu aku dia. Dia tuh melodi cuman 2 jari. Ini 2 doang. Ini mati. Ini lumpuh. Ini nggak bisa dia. Stroke yang ini stroke. Ya, dia melodi 2 ini aja. Begini-begini aja. Dino. Ya. Dan orang kan kalau melodi tek 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 tek. Iya, gini kan, dong. Ya. ke bawah kena, atas Atas kena. kena, ya. Tet, 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 Dia gitu. bawah doang. Dia bukan dia gini. Ting 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 gitu. Memang kalau gitaris klasik gini Mbak Jari Bang. Oh. Gini dia. Enggak gini. Ini mati ini. Potong ini kita potong juga dia bisa. Ini kita potong. Nah, dia gini aja nih. Dia gini aja. Oke. Dia gini aja. Berarti posisi tapi dia jago, ngulik dia jago. Oh, bisa. Ari Gliting tuh ngulik jago. Gak perlu belajar dia dengerin bisa. Dia tuh kayak dengerin lagu. Jadi dulu di Kosan Duren 3 tuh ya, misalnya kayak Sore lah, lagunya Sore. ya. Bukan Sore film ya, Sore band. Iya, Ya. tahu Ya. kali ya Allah. Takutnya penonton nggak tahu. Oh, ya. Penonton pikir lagu Sore yang Sore terbuang ini. dalam waktu, Iya, bukan. iya. Bukan Sore yang band. Ya. Itu tuh dia dengerin. Dia bisa tuh dia ngulik. Oh, ini melodinya gini. Jago itu. Jago Bisa dia. berarti. Kalau itu jago. Sense tuh berarti. Bisa dia. Ya. Sense jago. Nah, terus Mamat vokalis. Itu Cocok. bisa tuh kalau kayak Cocok. gitu. Kalau Pras yang di gitar, ntar Mati drumnya semua. siapa dong? Mati. Oh ya. Mati. Ininya, genrenya apa? Kalau misalnya Titik Kumpul bikin band, Genrenya ya. genrenya apakah jazz atau pop Wih, atau jazz terlalu susah. Jazz bassnya harus lari-lari tuh. Pang. punk Jangan. atau skinhead juga Itu tempo terlalu cepat, Skinhead capek. oke. Jangan juga. atau Ini akapela, aja. akapela. Pop Jadi- aja, pop aja, yang gampang-gampang, yang bassnya nggak perlu bunga-bunga banyak. Ya. yang ting ting g a. Berarti ngikutin bassnya ya genrenya. Ya gitu aja, yang biasa aja, jangan yang bunga-bunga banget. Bunga-bunga tuh. Bunga-bunganya yang kayak Muse yang. Kenapa sebutannya bunga? Kami disebut kami waktu saya belajar tuh gitu disebut itu, wah ini bass terlalu bunga. Bunganya tuh terlalu banyak. Iya ya paham. Maksudnya tuh kan kayak hiasannya kan. Kayak jalan. Iya. Jalan. Kayak yang teo teo de 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 deo de de Ya. de de itu bunga terlalu bunga. Kenapa bunga? Kenapa sebutannya bunga? Apa ya? Bermekaran. Oh, Kami ada cari yang batang bumbu-bumbu. aja, yang bumbu-bumbu. batang, Oh. satu batang aja. Tangkai. Tangkai aja, tangkai kan teng 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 Oh, gitu iya. aja. Ini basis nih Buat, kamera ya, basis. jangan terlalu yang bunga, itu terlalu bunga tuh. Itu yang buat keindahannya Itu paling. yang begininya bahkan harus 2 jari kan, Iya. kalau yang apa 1 jari aja. Iya. Teng, 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 teng. Jadi kalau nonton konser ada Ya. solo bass gitu, bunga ya. Nah saya yang waktu yang di skinhead tuh sampai tidak bisa begini, harus pakai pick. Oh. Ya, Karena Harus kenceng pakai ya? pick, karena cepat. Iya. Ya. Karena kalau punk memang rata-rata pakai pick Iya, dia bass. pakai pick. Iya. Pakai pick. Gokil memang Ya, anak punk beneran Nah, sih. tapi saya ngapal bener-bener. Walaupun saya bisa ya, kayak bawah kena, atas kena gitu. Gini-gini lumayan bisa, tapi Ya. harus diajarin, terus saya berlatih gitu. Iya, iya. Makanya kamu suka musik festivalis ya Bang? Lirik-liriknya ya? Festivalis saya suka, Memang perjuangan bro, Bang Abdur dari dulu bro. Dari festivalis. punk ya. Ini yang Pokoknya. darahnya Jiwanya, dari punk, ya. apa tadi ideologinya tadi? Ini harus kita garis Wah, bawah ya. ini ada cerita Apa lucu. ini? Apa? Ada cerita lucu. Ini saya baru cerita juga. Tidak apa lah, Bang Ari tunggu aja dulu. Padahal yang tayang dia duluan loh pasti. Ya. Jadi pertama kali saya ke Malang.
Weh, Malang itu kan terkenal underground. Iya. Ya, era itu ya. Malang, Bandung Kota Pang. itu terkenal underground. Hmm. Begunda Lowokwaru. Yes. Saya punya Wah, kaset. Begunda Lowokwaru saya rekam juga tuh. Dijajak, dibajak. Saya bajak. Saya nyampe pertama kali saya naik kapal turun di Tanjung Perak Surabaya, Ya. style saya skinhead bos. Masih di bawah tuh ya. Wrangler ini, Doc Mart, skinhead. Nyampe kakak saya sampai lihat saya di Tanjung Perak Surabaya, saya bilang, mau jadi apa kok ini? Maksudnya kakak saya kan pengetahuan sudah lebih banyak, dia Ya. sudah di kota besar. Ini saya baru pertama kali ke kota besar. Dan tujuannya kuliah. Iya, jadi dia ngerasa kayak ya. Mau apa nih? Kayak kita kayak lihat teman kita dari kampung baru Ya. datang gitu kayak ya Tuhan. Kakak saya tuh ngeliat saya kayak gitu. Pada waktu itu saya ngerasa keren. Maksimal ini. Ini nih skinhead yang les gitu. Datang ke Malang. Datang ke Malang, dia dijemput dari Tanjung Perak kami ke Bungur dulu, Bungur Asi kami naik bis. Bis. Di bis saya Walkman kan, bawa Walkman, Anjay. Headset. Walkman headset. Dengerin lagu Begunda Lowokwaru. Asik. Karena saya mikir kayak, wah menuju Malang nih, Begunda Lowokwaru. Anjay. Saya dengerin ini. Ya, sepanjang jalan tuh saya gini. Nah mungkin saya nggak tahu juga ya. Suara headset saya ini kegedean kali ya. Atau apa gitu nggak tahu juga. Emang gak kecolok. Kagak ditaruh sini. Kan Walkman-nya nggak ada speakernya. Kalau nggak kecolok nggak ada bunyinya dia itu. Berapa ini? Aiwa bro, Walkman Aiwa itu mahal. Weh bro, Walkman mahal ini. Saya nabung lama itu baru bisa beli itu Aiwa. Ngamen berapa ratus lagu tuh. Ya. Terus pada saat mau sampai Arjosari, Terminal Malang, orang yang di sebelahnya saya, dia pakai kupluk gitu. Pakai kupluk, diam-diam aja. Lihat pakai hoodie, kupluk. Lihat saya itu senyum-senyum gitu. Terus dia tanya, Mas suka Begunda Lowokwaru ya? Ya mas, lumayan. Lumayan suka mas gitu-gitu. Saya bilang, iya mas. Dari mana? Saya bilang, dari Kupang, gini. Terus dia bilang, oh inilah main-main lah ke ini. Kalau di Malang tuh di perempatan Kaliurang. Yang base campnya gitu. Oh iya, Iya, Kaliurang. main lah ke perempatan Kaliurang. Oh siap mas. Nanti saya ke situ. Udahlah ceritanya nih sudah sampai Nah, sampai di Malang di kosan. Saya tanya sama kakak saya perempatan Kaliurang di mana? Oh di sini. Nanti tanya orang kan belum ada Google Maps lah. Bawa motor ini. Saya bilang oh saya pinjam motor. Saya Langsung ke sana tuh. iya besoknya lah. Besok malamnya saya ke sana ke perempatan Kaliurang saya. Saya ke sana gabung di situ. Banyak orang bang. Banyak orang. Disitulah baru saya tahu orang yang di sebelahnya saya itu basisnya Begunda Lowokwaru. ini nyambung dulu. Di situ baru saya tahu. Udah gitu dia mainnya bass lagi. Iya, Bang. Pas. Itu basisnya Begunda Lowokwaru ternyata. Saya bilang bajingan. Saya selama di. Taunya dari mana? Setelah di perempatan Kaliurang itu. Ketemu orang itu. Ya ketemu. Oh iya ketemu masih itu. Baru di situ. Tapi itu Mas Sipeng saya belum kenal. Belum ada Mas Sipeng. Pada waktu itu saya kenal Mas Sipeng malah waktu di stand up Indo Malang. Waktu beliau nyoba open mic. Nah saya itu hampir tiap malam Di Kaliurang tuh. di Bukan perempatan di Kaliurang. perempatan itu. Sampai tidak pulang kosan. Kakak saya itu ngerasa kayak mau jadi apa ini orang. Jadi pemain Anjir bass lah. segitunya kan dulu bang. Iya. Jadi gitu itu terus sampai di titik saya sudah tidak bergabung lagi itu. Mau saya mengurangi itu, kemudian berpindah menjadi jamaah masjid di kampus. Jauh banget. Iya, Jauh langsung banget. jauh. Jauh banget. Di situ Jauh banget. itu titik di mana saya akhirnya mengenal agama. Titik akhirnya orang ngelihat saya yang sekarang nih, oh Abdur yang sekarang nih begini. Itu Karena Perjalanannya di situ ya. titik baliknya tuh di situ. Jadi ada namanya Arab. Saya lupa nama aslinya tapi karena dia mukanya Arab, dia pang juga di Malang. Pangarap. Mukanya Arab. Pangarap. Kami panggil dia Arab aja gitu. Pokoknya di HP 3310 saya itu saya save dia namanya Arab. Ada satu malam Minggu. Iya malam Minggu apa malam Sabtu saya lupa. Saya tidak sempat ini karena mau persiapan ospek. Saya tuh ada persiapan ospek. Jadi saya nggak sempat nongkrong. Tiba-tiba jam 2 dini hari. Si Arab ini hubungin. Weh, Abdur. Ada teman kita satunya lagi. Meninggal. Overdosis. Jadi si teman saya, jadi teman yang meninggal ini teman yang pernah ke Kupang juga. Oke. Jadi dia Pang Malang,
dia pernah ke Kupang, bawa kaset-kaset juga apa. Pokoknya kita waktu di Kupang kenal lah. Kita kenal, dia ini salah satu penyuplai berita lah. Iya, tentang pang-pangan ini. Iya, tentang pang-pangan, kasih zin, Iya. kasih buku, kasih kaset, apa gitu. Nah, ternyata beliau meninggal. Malam itu yang saya tidak jadi kumpul itu, dia meninggal, dikubur jam 7 pagi. Saya baru bangun. Saya bangun apa jam 7:30 apa ya. Baru bangun. Saya, iya. Saya langsung ini pakai motornya kakak saya itu. Saya jemput si Arab, terus kami ke rumahnya lah. Saya sampai sekarang juga lupa udah rumahnya dia. Pokoknya arah Sawah Jajar sana lah. Arah Sawah Jajar lagi, iya. Jauh nggak? Sawah Jajar tuh pokoknya katanya tukang bubur masuk situ pulang-pulang naik haji. Pokoknya labirin gede lah Sawah Jajar tuh katanya. Setiap jalan kita lewatin kok sama ya. Kok kayaknya kita udah lewatin sini Sawah Jajar. Tukang bubur pulang-pulang naik haji. Iya. Membingungkan lah. Pokoknya di sana-sana lah. Di kampung-kampung di dalam-dalam sana lah. Bukan di perumahan lah. Itu masuk-masuk lah di kampung. Ternyata udah dikubur. Udah di jam 7. Kami udah telat. Kami nyampe itu jam 9 apa setengah 10. Masuklah kami ke rumah duka. Saya masuk ke rumah duka itu. Ada adik ceweknya. Adik ceweknya itu ketika tahu saya teman kakaknya dari Kupang. Dia datang nangis. Dia nangis meluk kakinya saya gitu. Anak kecil, masih kecil nggak? Tidak. SMA mungkin lah. Oke, udah gede lah. SMA ya. Iya SMA lah. Datang meluk kaki saya gitu. Jadi saya masih berdiri di pintu. Dia langsung berhambur. Langsung meluk kaki saya gitu. Minta maaf atas nama kakaknya. Oke. Karena tahu kalau saya teman kakaknya dari Kupang. Minta maaf. Kalau kakak saya ada salah apa segala macam. Di situ juga baru saya tahu kalau dia itu punya anak sama istri. Anak itu masih kecil. Umur 1 tahun apa 2 tahun gitu. Terus adiknya sih bilang, iya mbak, iya saya maafin. Udah aman kok. Beliau maksudnya Baik orang di Kupang aman kok. Gak pernah ada masalah sama kami. Kami ini saya datang juga mewakili teman-teman di Kupang untuk ini. Akhirnya abis itu saya diantar sama adiknya ke kuburannya. Saya lihat juga gitu. Disitulah pulang dari situ tuh pergolakan batin di hati saya. Saya ngerasa kayak mungkin saya memang tidak minum, tidak ini. Cuman kalau saya terus di jalan yang kayak begini, ada suatu saat di mana mungkin kalau itu kejadian di saya yang mati, adik perempuan saya ini yang minta maaf ke teman-teman saya kayak gini. Disitulah saya ngerasa kayak enggak deh, saya harus berubah nih. Di situ habis itu saya ke kampus, saya carilah info-info kajian. Di kampus saya lihat masjid kampus UMM tuh. Oh info kajian, tanggal sini saya catat. Di situ saya rajin tuh ke kajian. Sampai dokmart saya itu hilang di kosan, saya udah gak peduli. Saya gak peduli lagi udah. Hilang skinheadnya Udah. Tapi kalau sejadahku yang hilang. tapi jiwa pangnya itu saya bawa. Ya. Jiwa pang, jiwa kita harus bersama, kita jangan mau ditindas, kita harus bersatu padu untuk berontak, untuk kebebasan. Itu saya pegang sampai sekarang. Karena itu tidak membentur norma apapun ya. Betul. Prinsip ini. Bahkan di agama itu juga diajarin. Betul. Ada penindasan kita harus lawan. Makanya di agama sistem perbudakan juga dihapuskan. Betul. Karena memang tidak boleh ada penindasan. Islam datang menghapus perbudakan juga. Kemudian ada yang zolim, kita harus kasih tahu. Betul. Kita harus ini. Secara nggak langsung konsep pangnya kan ada ya di ajarannya. Ada sebenarnya. Berarti ideologinya tetap dipegang sampai sekarang. Betul. Dan kuncinya adalah yang aku ambil dari sini adalah kamu pang boleh tapi tetap les. Betul. Pang boleh tapi pendidikan tetap. Harus. Ya. Karena yang kita lawan kan sistem. Kita nggak boleh tolol kalau melawan sistem. Iya. Malah diperalat malah diperalat. Bahkan saya sudah pernah main ke Muhammad Kahfi, silaturasa ke teman-teman marginal. Di sana Mas Mike, Mas Bobby juga sama. Ngepang silakan, tapi pendidikan tetap sekolah, tetap ini biar nggak jadi bodoh. Betul. Kan utamanya gimana kita mau lawan penindasan kalau kita bodoh. Betul. Ya malah diperalat tadi. Iya. Jadi pendidikan harus tetap nomor 1. Mas Mike sama Mas Bobby juga sama. Di silaturasa itu bahkan saya salut banget sama marginal itu. Mereka itu bukan cuma ngebangun band, mereka ngebangun ekosistem. Itu satu gangnya Muhammad Kahfi itu. Hidup semua itu. Maksudnya mereka bikin kaos sendiri, jual. Itu diberdayakan itu. Ibu-ibunya apa. Wih, saya salut banget itu. Hiduplah negeri kita. Iya, disitulah saya ngerasa kayak ini harusnya pang tuh kayak gini. Betul. Bukan kita di jalan malak orang, bukan yang begitu. Bukan.
kebebasan kita itu tergantung pada kebebasan orang lain. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ya kalau misalnya kita merasa ini kebebasan tapi ganggu kebebasan, kayaknya ada yang salah. Iya, jangan sampai bebasnya kita mengganggu kebebasan orang lain. Itu dia. Itu makanya kita tahu bahwa sampai saat ini Abdul tuh masih menyuarakan kan. Betul, lewat stand up-nya. Ya. Nah, si anak lama Kera ini Bang, kan secara personal ngomongin personalnya Bang Abdur. Tapi sisi itunya tetap ada nggak di Karena anak akan lama ngomong Kera? politik nggak juga? Harusnya masih ada. Tipis-tipis kali ya. Nggak tahu deh, saya nggak tahu juga. Tapi harusnya masih ada. Ntar saya kompet sama Dewangga ntar. Sama ada ini nggak? Setiap showmu kan pasti ada punchline Mobile Legend. Oh iya. Kenapa Apakah ada? sih Ya. itu? Selalu ada tokoh-tokoh Mobile Legends tuh. Selalu ada punchline Mobile Legend. Dia ini ada nggak? Menurut saya itu kan penonton ini kan beragam. Nah. Jadi menurut saya kalau Bang Panji itu selalu ada punchline yang menghibur anak komunitas. Ya. Kalau saya selalu ada punchline yang mungkin akan menghibur orang yang main Mobile Legends. Kemudian yang nggak ngerti ngangong. Ya nggak apa-apa. Di Bang Panji juga gitu. Punchline komunitas itu komik ketawa paling gede. Iya. Ya. Penonton yang lain ngerasa kayak apa sih gitu. Tapi komik-komik senang. Iya. Aduh, Iya, founder iya. kita nih, gitu-gitu kan. Ya. Jadi beberapa Oh paling enggak secara rundown ini ada satu buat ML kan sisanya masih bisa dinikmati. iya, bisa Bapak, dinikmatin. ada Pasti punchline ada ML itu. Pemain ML tuh, pemain orang main Mobile Legends yang ngerasa kayak, wow, bisa gitu lagi, ke sekarang situ lagi gitu. Ya sila ngarepe kayak info ae kene duwe merch Adam Jaya kok iso dituku nang kene. Pokoknya Dindi, Merci go. Ono nang kene Tukune. Adam Jaya. Oh, nah, di terus- website ya. Ya, Website Adam terus Jaya. kini kita nggawe event stand up comedy Jawa Yo. terbesar di Jatim. Jadi Oke. stand up Jawaan. Di kota apa ini? Ono Neng kota Surabaya. Surabaya, Malang, Jombang, Oh, tur. tur. Wah. Kompetisi tur. Jadi Apa iki? finale nang Surabaya. Terus Bro juga ada iki apa jenenge? Anak Show Lama stand up Kera. Anak lama Kera. Itu bisa Yang dibeli Iso tuku tiketnya di iku abdularsad.com. abdularsad.com. Bisa cukup ya. Terima kasih. Ya wes. Wani to. Wani dhisik hasil. Emang